Bung Kurnia, Hari Anti Korupsi meriah dirayakan, biasa seremoni dan lain-lain sebagainya, tapi kita tidak menangkap kesan yang kuat bahwa dia punya political will yang cukup kuat untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Satu. Kemudian yang kedua, kita tidak menangkap pesan yang kuat ada grand strategi bagaimana untuk melakukan pemberantasan korupsi secara efektif. Itu kita nggak lihat. Dan yang ketiga, semakin meyakinkan kita nih Bung Kurnia dengan melihat terpilihnya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun belum dilantik tapi sudah terpilih. Ya, mau dikatakan apa lagi? Mereka adalah orang-orang yang menurut saya tidak bisa diharapkan sekali untuk memberantas korupsi. Bagaimana tanggapan Bung Kurnia nih sebagai penggiat anti korupsi? Iya, Pak Samad, Hari Anti Korupsi Dunia tanggal 9 Desember kemarin, itu bagi saya ada dua hal yang penting diulas, Pak Samad. Poin pertama adalah refleksi ke belakang. Kita sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh negara terhadap isu anti korupsi. Kemudian poin kedua adalah proyeksi ke depan seperti apa. Kalau kita bahas satu persatu, Pak Samad, misalnya refleksi ke belakang. Kalau kita menggunakan tolak ukur agar objektif dan bisa dilihat secara jelas oleh masyarakat, mari kita tarik 5 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang itu adalah masa jabatan struktural pemerintah di bawah komando Joko Widodo kala itu, alias 2019 alias Mulyono. Nah, 5 tahun ke belakang pemberantasan korupsi praktis carut-marut, Pak Samad. Berantakan, amburadul. Ada banyak tolak ukur, indikator sebelum saya tiba pada kesimpulan itu. Misalnya yang pertama, kondisi yang menyokong agenda pemberantasan korupsi seperti legislasi-legislasi yang bagus ternyata tidak diundangkan. Misalnya perampasan aset, kemudian pembatasan transaksi uang kartal. Kita zoom lagi nih, misalnya perampasan aset. Saya rasa penonton YouTube Abraham Samad sudah banyak membaca pemberitaan tentang RUU perampasan aset. Pembelaan Pak Jokowi kala itu, Pak Samad, undang-undang ini sudah kita lempar ke DPR, silahkan tanya ke DPR. Itu alasannya? Itu alasan Presiden Jokowi. Kalau kita lihat lagi, kapan sih diberikan Pak Jokowi kepada DPR? Diberikan itu bulan Mei tahun 2023. Pak Samad, secara sederhana, kalau dikirim bulan Mei tahun 2023, semua anggota DPR itu tertuju ke pemilu 2024. Jadi nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal itu bisa diundangkan. Jadi ada indikasi kesengajaan supaya mendapatkan panggung untuk menolak dikritik oleh masyarakat. Itu yang dilakukan Jokowi ya? Itu bonggol besar dalam konteks legislasi selain dari revisi Undang-Undang KPK yang saya rasa itu penonton sudah banyak tahu betapa rusaknya undang-undang itu. Selain itu juga kalau kita cermati lagi dalam konteks penegakan hukum, Pak Samad, ada kejaksaan, kepolisian, KPK. Garda utama seperti KPK semakin melempem, semakin tidak menunjukkan komitmen yang serius, semakin sering sibuk dengan kontroversi di internalnya. Dua pimpinan KPK-nya sudah hengkang, satu tersangka belum ditahan juga, ada Pak Firly Bahuri. Selain itu juga kinerja penindakannya memble. Ada Kejaksaan Agung, tentu saya pribadi mengapresiasi kerja-kerja penyidikan dengan skala kerugian negara ratusan triliun rupiah. Namun memang yang harus dicatat, berapa sih yang udah kembali ke negara? Itu yang belum diupdate. Di waktu yang sama, Pak Samad, ini masih dalam konteks refleksi Hari Anti Korupsi 5 tahun ke belakang. Masyarakat itu sebenarnya sudah semangat betul ketika bicara tentang anti korupsi. Pak Samad tentu ingat kasus Rafael Alun Trisambodo. Bagaimana netizen bergerak, bagaimana netizen geraknya lebih gesit ketimbang penyidik, membongkar praktik korupsi. Tapi di waktu yang sama, Pak Samad, tidak ada jaminan keamanan negara terhadap masyarakat yang kritis terhadap isu anti korupsi. Ada Fathia Haris kemarin yang sempat naik ke proses persidangan menjadi terdakwa. Sekalipun diputus bebas, tapi
status terdakwa itu sempat melekat di diri mereka. Itu kan orang-orang yang kritis. Seharusnya tidak harus seperti itu. Seharusnya tidak ada proses hukum di sana. Jadi banyak sekali Pak Samad refleksi ke belakang itu untuk Hari Anti Korupsi Dunia yang tidak menunjukkan keseriusan negara. Negara itu DPR, pemerintah, Mahkamah Agung dengan banyaknya vonis ringan kepada koruptor, Pak Samad. Di saat waktu yang sama masyarakat semakin aktif. Itu refleksi. Kemudian proyeksi ke depan. Tentu Pak Samad, kita tidak mungkin bisa mengukur keberhasilan pemerintah saat ini pada bulan Desember. Betul. Baru 2 bulan mereka menjabat. Tidak adil kita kalau menilai. Tentu tidak adil Pak Samad. Akan tetapi memang kita lihat dalam pemerintahan saat ini, Presiden Prabowo itu kan sudah memasukkan isu anti korupsi di dalam asta-citanya. Berulang kali Pak Prabowo itu berbicara tentang isu anti korupsi. Sekarang tinggal actionnya nih. Presiden pernah mengatakan, kami akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Bagi saya pribadi, nggak usah sampai ke Antartika. Undangkan aja nih undang-undang perampasan aset, selesai itu barang. Sudah gampang ya? Udah gampang. Orang mau dia buron dan lain-lain, asetnya bisa diambil segera. Diambil atau dirampas, Pak Samad. Nah, jadi itu bagi saya refleksi dan proyeksi Hakordia 2024. PR-PR yang ditinggalkan oleh Pak Mulyono ini tentu harus segera dibereskan oleh Prabowo. Ini Pak Samad yang jadi masalah. Terlalu banyak masalah anti korupsi yang ditinggalkan oleh Pak Mulyono. Berarti konkretnya, Bung Kurnia, bahwa PR yang ditinggalkan Jokowi ini begitu sulit dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Beban yang sangat berat di pundak Prabowo Subianto. Gitu ya. Terlalu banyak masalah ya. Terlalu banyak masalahnya, sehingga mungkin harus dilakukan action-action yang cepat. Karena begini Pak Samad. Atau ada skala prioritas? Ada skala prioritas. Pak Prabowo tentu tidak bisa lagi untuk memetakan masalah, karena masalahnya sudah sangat banyak begitu.